Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di kajian tentang kawan, berkawan. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian-kajian ini diberikan rahmat, hidayah, dan ridhonya hingga setiap saat, setiap hari bisa memberikan sharing ini, pengetahuan. Salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah SAW, bagi keluarganya, bagi sahabat-sahabatnya, dan bagi umatnya sampai di akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini kita membahas jangan sembarang memilih kawan. Allah dan Rasulnya memperingatkan dari banyak sekali hadis, karena berkawan ini bisa menyesatkan, tapi juga bisa saling mendukung menuju kesuksesan masa depan. Mari kita bahas sesuai dengan firman Allah dan anjuran Rasulullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai makhluk sosial, manusia itu memerlukan kawan untuk bersinergi, mencapai tujuan bersama yang tidak bisa dilakukan kalau sendiri. Misal, mengerjakan tugas kuliah, tugas kantor, atau partner dalam usaha, wirausaha, dan lain-lain. Atau sekedar berkawan, bermain, mengisi waktu luang bersama, bersepeda, arisan, dan lain-lain sebagainya. Berkawan bisa merugikan, bisa menjadikan dosa besar, tapi bisa membuat kebaikan. Bagaimana kita memilihnya agar tepat? Akan dijelaskan. Kita bahas dulu dalilnya, bagaimana memilih kawan. Rasulullah SAW memberi sabda tentang berkawan. Seseorang tergantung agama sahabat karibnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan pada siapa dia bersahabat dekat. Ini saya cuplik dari Yaqub Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Jadi seseorang itu tergantung dari sahabatnya. Aneh kan, sepertinya kok orang lain yang menentukan. Tapi itulah karena sahabat karib ini yang bisa membawa kita atau temannya ke kebaikan atau keburukan. Menjadi seorang kawan yang baik, bersahabat dekat, menjadi bersaudara, saling mempengaruhi satu sama lain. Bila bersahabat dengan yang berakhlak mulia, akan terbawa menjadi akhlak mulia juga. Itulah pentingnya kita harus menganalisa kawan kita, seperti apa dia. Menjadi seorang kawan yang baik, bersahabat dekat, menjadi bersaudara, saling mempengaruhi satu sama lain. Bila bersahabat dengan yang berakhlak mulia, maka akan terbawa menjadi akhlak yang mulia juga. Kalau berkawan dengan pencuri, ya jadi ikut mencuri, lambat atau cepat. Berkawan dengan narkoba, ya kita akan dipengaruhi semua, ya ikut di komunitas mereka, kelompok mereka, dan seterusnya. Berkawan dengan yang suka main motor, ya nanti akan kebawa ke sana. Maka berhati-hatilah. Lalu bagaimana caranya kita cari kawan yang baik? Kalau kita sama-sama berakhlak mulia dan menjadikan kita sama-sama berakhlak mulia, itulah persahabatan yang diridhoi Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Qalam ayat 4, Allah mempersatukan kalian hatimu sehingga dengan karunia-Nya menjadi bersaudara. Ali Imran ayat 3. Jadi sesama yang budi pekerti mulia akan dipersatukan
menjadi saling bersaudara. Berkawan dengan yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Jadi jangan mendekat dengan kawan yang suka maksiat, yang berjudi, yang minuman keras, yang tadi saya bilang narkoba, dan lain sebagainya, yang dilarang agama. Karena mereka itu sudah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Al-Kahfi ayat 28. Jadi jangan mengikuti atau berteman dengan orang yang sudah dilalaikan oleh Allah tentang agamanya. Dan jangan ikuti keinginannya yang karena keadaannya sudah melampaui batas. Mesti dilihat budi pekertinya, sikap sehari-hari sudah jauhkah dengan Allah. Akan sulit menghasilkan kebaikan bila berkawan dengan orang-orang yang hatinya sudah dilalaikan untuk mengikat Allah. Lalu bagaimana memilih kawan yang tepat? Sebentar, kita lihat firman Allah yang lain dan hadis Rasulnya untuk menentukan kriteria kawan yang baik. Di surat Al-A'raf 199, Allah berfirman, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Janganlah bersahabat dengan orang bodoh. Berhati-hati dan jauhlah darinya. Banyak orang bodoh binasakan orang baik dikala berkawan dengan dia. Bersaudaralah karena Allah, maksudnya bersaudara dalam rangka kebaikan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah akan mengangkat persaudaraan ini, meridhoinya untuk menghasilkan hal-hal baik di masa depan. Sekarang kita bicarakan seperti apa kawan yang bisa kita pilih. Pilihlah kawan yang memiliki perilaku seperti ini. Pertama adalah dia mengutamakan saudaranya di atas dirinya. Rela meninggalkan atau menunda urusannya demi menenangkan saudaranya. Contohnya, ini temannya atau kerabatnya sedang lagi bersedih atau lagi ada masalah. Dia buru-buru datang menghampiri temannya tadi. Meskipun dia sendiri punya urusan, dia tinggalkan. Yang kedua, tidak mendatangkan pada temanmu sesuatu yang tidak dia suka. Misalnya, kita tidak suka baca buku, sedang teman kita dia suka sekali baca buku. Nah, setiap kali datang ketemu kita dia bawa buku. Setiap kali datang dia ngajak, ayo baca buku, padahal kita nggak suka. Jadi itu justru akan menjauhkan. Ini kelihatan bahwa dia tidak mau mengerti atau tidak mau memahami kebiasaan-kebiasaan kita. Yang ketiga adalah membantu memenuhi yang temanmu perlukan, bahkan sebelum diminta. Misalnya, kita ada rencana pergi sekeluarga ke pantai atau mau memancing. Nah, teman atau kerabat ini mencoba ingin, saya ada pancing nih, saya ada tenda nih. Jadi dia membantu memenuhi, meskipun kita nggak minta, bahkan sebelum kita minta. Yang keempat, mengucapkan sesuatu yang menyenangkan, tapi tidak berlebihan. Seperti contoh, suka memuji hal-hal yang sepele. Kamu benar juga ya. Kamu cantik sekali hari ini. Kamu sepatumu baru ya. Sesuatu yang menyenangkan. Kalau memang berteman ya sebaiknya begitu. Jangan sesuatu yang menyusahkan. Dibicarakan hal yang tidak enak kan lama-lama akan menjauh. Yang kelima adalah menepati janji dan berbuat ikhlas. Ini paling sebel kalau punya teman yang nggak pernah tepat waktu, nggak pernah menepati janji. Nah udah jangan diharapkan lah dia bisa menjadi teman yang baik. Ya. Lalu yang terakhir yang bisa kami ketengahkan di sini, meskipun masih banyak sebetulnya, tidak mengumbar aib kekurangan temannya, bahkan berusaha untuk membantunya untuk menutupinya, tapi tidak dengan berbohong. Jadi lebih baik diam atau kita pura-pura nggak tahu, atau jangan justru mengumbar hal-hal yang nggak baik teman kita, kalau ada musibah dan sebagainya.
berusaha menutupinya. Itulah kriteria kawan yang bisa dipercaya, kawan yang bisa membantu kita untuk berkembang ke depan lebih baik, membangun masa depan bersama-sama, timbul saling kepercayaan, timbul saling mengisi kekurangan. Masih banyak yang bisa diketengahkan, terutama yang berkaitan dengan, terutama dikaitkan dalam rangka apa dia berkawan. Misal berkawan dalam rangka tugas, ini akan banyak. Berkawan dalam rangka usaha, itu masing-masing punya kompetensi dan uh, bisa saling menutupin atau bisa saling mendukung. Demikianlah muslimin dan muslimat tentang berkawan. Semoga kita lebih berhati-hati lagi untuk memilih kawan demi kebaikan kita di masa yang datang, demi perjuangan kita untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jazakumullah khairan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.